Lari. Sialan, kamu larinya ke sini. Hei. Ini nggak cocok buat kamu. Ini bukan punya kamu, saya tahu. Emang ya kamu nakal ya. Jadi dia bilang dia nyuri dari dewa. Ya, padahal saya tahu ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia mata putih. Ini Mr. X hadir di sini. Ini itu karena ada suaranya, nggak apa-apa. Ini Mr. X itu hadir di sini karena dapat laporan dari warga, dan ini bukan hanya satu orang, tapi ini sudah 7 orang ya, menemukan katanya ada sosok, ataupun bukan sosok, malah justru dia meyakini kalau itu adalah bentuk Sung Gokong ataupun keras sakti gitu, karena bentuknya itu pure. Apa itu? Hiraukan saja teman-teman. Memang kalau di sini tuh banyak sekali sesuatu hal yang tidak terduga gitu teman-teman. Dan ini tuh pure. Dia berkata kalau saya benar yakin kalau itu adalah Sung Gokong, karena di kepalanya itu kayak ada melingkar gitu. Ya kita nggak tahu. Terus wajahnya, bulunya persis sekali dengan yang di televisi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kok di Indonesia ada Sung Gokong, padahal di Indonesia itu nggak ada. Adanya itu legenda, di Indonesia itu hanya Anoman, ya kan? Makhluk yang berbentuk kera itu hanyalah Anoman gitu teman-teman. Mungkin lebih kita langsung saja ke sana ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Turun. Turun kamu. Sini. Saya ingin berbicara dengan kamu. Ternyata kamu berada di sini ya. Bisa dilihat nggak teman-teman? Coba ke atas. Boleh di situ loh. Tapi kalian nggak bisa melihat ya. Oke. Saya akan tunjukkan atau wujudkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kamu turun. Oh ya teman-teman, ini saya bilang kalau dia itu sempat dijebak ya, ataupun diakali dengan pisang satu tundun ya, sama ini masih utuh ya, pisang yang matang, terus dipakein kayak jebakannya gitu, tapi nggak mau makan. Dia itu hanya melihat saja, tapi yang terjebak itu hanyalah seekor tupai dan kelelawar ya. Dan dia itu nggak bisa, apakah mungkin dia itu nggak mau makan atau gimana, tapi yang jelas karena dia itu menurut saya goib ya, dia itu hanya mau menunjukkan di hadapan orang tertentu saja. Turun sini. Saya bisa menarikmu, saya bisa membuatmu tampak di hadapan semuanya, bahkan kamu nggak akan bisa kemana-mana. Kenapa kamu di tempat ini? Nanti saya akan wujudkan dia. Ketika saya tangkap nanti dia itu akan bisa terlihat. Ini dia lincah sekali teman-teman. Nah, turun dia. Nih, dia sedang kesini teman-teman. Sini. Sini. Ya, sini. Pegang tangan saya. Ya. Ini besar loh teman-teman. Iya.
Sini. Sini, ya benar, sini. Ya, sedikit lagi. Saya mau memberikan kamu sesuatu. Kamu mau energi kan? Kamu makannya energi kan? Nih, saya kasih energi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari. Sialan, kamu larinya ke sini. Mau energi lagi kan? Ya, kamu tenang ya. Tenang. Saya akan menyakiti kamu kok. Mana telinga kamu? Nakal ya? Nakal. Oke. Saya nggak akan menyakiti kamu kok. Saya tahu kamu itu baik kok. Siapa nama kamu? Oh ya. Kenapa kamu kesini? Apa yang kamu cari? Udah, jangan mundur-mundur terus. Sini. Kamu kok larinya cepet banget? Kamu mau saya kasih makan energi lagi? Ya, ini ya. Sini. Oke. Suka kan? Ini kamu dapat mahkota ini dari mana? Kamu curi? Nyurinya dari siapa? Ini gak cocok buat kamu. Ini bukan punya kamu, saya tahu. Emang ya kamu nakal ya. Jadi dia bilang dia nyuri dari dewa. Ya, padahal saya tahu ini bukan. Hah? Bentar. Kamu bilang dewa. Ini dari dewa. Iya, saya tahu. Jangan-jangan ini teman-teman, dia nyuri itu dari punya kerajaan jin. Dan dia berkata dia menyuri dari dewa. Jangan-jangan apa yang orang dahulu yakini bahwa ini dewa itu adalah rajanya jin. Misalkan ini dewa ini mungkin raja jin ini dewa ini raja jin ini, kayak gitu kan teman-teman. Bisa jadi gitu teman-teman. Soalnya dalam Islam itu nggak ada kata dewa, adanya itu hanya manusia, iblis, jin, malaikat. Ya, hanya itu saja teman-teman. Dan ini dia berkata dewa. Jadi yang dari zaman dahulu yang mereka mengatakan dewa, berarti itu adalah raja jin teman-teman. Ya, dia yang berkata sendiri. Tapi masuk akal juga sih. Orang jin-jin zaman dahulu juga banyak yang membantu. Mungkin orang-orang zaman dahulu mengatakan bahwa ini adalah dewa. Tentunya kamu dari bangsa. Iya, saya tahu. Lalu siapa yang kamu itu? Dari bangsa mana juga? Jadi bangsa kedewaan juga. Berarti bangsa jin menurut sekarang. Oh, kamu kesini mencari pemfitnah. Jadi kakek kamu meninggal karena fitnah. Dan kamu mencarinya terus. Kamu menemukan dia sudah mulai lahir di sini. Waduh, bahaya ini. Gak boleh. Keturunan. Karena mirip. Oh, gak boleh.
itu sudah menyalahi takdir, nggak boleh. Hah? Oh, seperti itu. Kamu tahu nggak? Kamu itu di sini dikira Sung Kokong. Kamu kenal Sung Kokong nggak? Nggak kenal. Iyalah, nggak kenal lah. Orang itu hanya di sinetron. Ini teman-teman, ini adalah cucunya dari kakek yang bernama Hanoman, ya. Ini adalah cucunya teman-teman, dan dia berkata karena kakeknya itu meninggal karena ada fitnah, teman-teman. Makanya dia mengejar si pemfitnah tersebut, ya. Dan dia mendeteksi adanya pemfitnah itu di sini, dan dia baru saja lahir. Makanya dia turun ke sini. Mungkin di sini ada bayi yang baru lahir, ya, akhir-akhir ini itu harus diawasi karena dia itu bisa pintar sekali memfitnah atau memutarbalikkan fakta. Mungkin bayi yang baru lahir itu, ya, ini kan dari bangsa dia, ya, kita nggak tahu. Dia mungkin kenapa? Iya, dia kan hanya menfitnah di bangsa kamu saja, di bangsa manusia enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Hati kamu itu penuh pendendam. Nggak boleh. No. Nanti saya tabok kamu loh. Sekali saya tabok kamu, pantat kamu bisa hilang satu. Kalau saya ngomong, hadap ke sini. Dengerin nggak? Astaga. Ini kembalikan ya. Kamu aja kelakuannya kayak gitu. Kembalikan nggak? Ini ya, mahkotanya. Atau saya ngambil paksa untuk dikembalikan. Kamu kaget kenapa saya tahu semuanya? Iya, karena teman saya itu nggak hanya dari bangsa manusia saja. Kamu berteman dengan saya bisa, yang penting kamu itu jadi orang baik. Oh, jadi pemfitnah itu juga. Oh, jadi gini teman-teman. Jadi pemfitnah itu, ya, dia juga menggagalkan dia ketika mau menikahi seorang putri, ya. Putrinya itu sangat cantik. Putrinya terpesona karena kesaktiannya dia. Dia itu memang termasuk hebat, tapi kalah karena fitnah. Dia difitnah. Ya, kita nggak tahu fitnahnya itu apa. Yang jelas, yang memfitnah itu dari golongan manusia. Ya, memang manusia itu akalnya itu sangat cerdas, ya, termasuk kejam juga, ya. Bahkan sesama saudara pun bisa saling membunuh, ya. Dan ini keturunannya itu baru saja lahir dan memiliki karakter atau sifat yang sama, makanya dia itu turun sampai ke sini mencarinya. Dan kamu sekarang sudah menikah? Belum. Gagal karena fitnah itu. Oh, kenapa? Oh, jadi nggak ada jin wanita yang mau sama kamu? Oh, iya. Jadi dia itu difitnah kalau sampai ada jin ataupun bangsa apapun, ya, meskipun itu hewan, ya, yang menikah dengan dia, nanti anaknya itu akan sangat buruk, ya, sangat jelek, ya, bahkan melebihi jeleknya
Gandarwo kayak gitu teman-teman ya, penuh bulu, selalu gatal. Nanti kalau hamil itu difitnah katanya perutnya nanti akan tumbuh bulu kayak gitu teman-teman. Sudah, biarkan bayi itu besar ya. Kita belum tahu sifat manusia itu bisa berubah-berubah ya. Nggak boleh, saya nggak akan mengizinkan kamu melukainya ya. Mohon maaf, kamu melawan, baik, saya akan lumpuhkan tangan kamu satu ini yang berisi energi. Tangan kamu tangan kiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini nggak bisa gerak sudah teman-teman, persendiannya sudah saya hancurkan. Ini terpaksa karena dia akan melakukan ya kayak balas dendam, tapi kekuatannya itu hanya ada di tangan kiri ya. Kamu masih saya biarkan mempunyai satu tangan ya. Kamu pergi kembalikan mahkota itu ya. Kembalikan mahkota itu kepada pemilik aslinya. Jangan asal mencuri kamu. Kamu itu juga kelakuannya nggak baik. Mau sok menjadi baik. Sakit kan sekarang kan? Itu pelajaran buat kamu. Di dunia manusia itu nggak ada yang diizinkan balas dendam. Kamu hanya boleh mengawasi dia, nggak akan pernah saya izinkan menyakitinya. Minta dikembalikan, enggak, saya nggak percaya sama kamu. Sekarang kamu pergi ya. Entah kamu mau lompat, entah kamu mau kemana, terserah. Kamu harus pergi dari sini. Pergi. Alhamdulillah, pergi teman-teman. Dia bercerita bahwa dia itu katanya cucunya Anoman, tapi saya agak kurang yakin karena dia itu ya mungkin mengetahui legenda, tapi untuk sang dewa-dewa mungkin saya agak sedikit percaya kalau zaman dahulu itu mungkin menyebut kayak jin itu dewa. Soalnya malaikat itu nggak bisa dilihat oleh manusia biasa ya. Mungkin kalau zaman dahulu pernah melihat dewa ini, dewa ini, dewa ini gitu ya. Mungkin memang ya bisa, karena jin bisa memperlihatkan dirinya, tapi kalau malaikat nggak mau memperlihatkan dirinya ke orang yang memiliki hati kotor ya. Kayak Nabi Adam, bukan Nabi Adam ya, Nabi Muhammad pun sebelum menemui malaikat, hatinya itu dibedal ketika usianya masih remaja kecil ya, menjelang akhir balik. Hatinya dibedal dan dicuci, dibersihkan gitu teman-teman. Apalagi manusia biasa yang penuh dengan dosa, bahkan saya pun ya penuh dengan dosa. Manusia hanya bisa melihat malaikat ketika mereka itu mendekati sakaratul maut ya, agar mereka akan menemukan bahwa malaikat itu nyata dan ada. Begitu teman-teman. Dan ini kita jangan sepenuhnya percaya dengan jin-jin seperti tadi ya, bahwa dia itu berkata cucunya Anoman difitnah. Mungkin sebenarnya dia sendiri yang difitnah ya, karena ada ya contohnya seperti saya bisa melihat dia karena dia itu mungkin melakukan kesalahan apa, akhirnya memiliki ya, manusia kan kadang memiliki sifat dendam yang berlebih, akhirnya mengerjai dia, memberitahu semua ke hewan ataupun jin-jin agar jangan menikah dengan dia. Nanti ini bisa juga seperti itu teman-teman. Dan bisa juga orang yang melihat dia itu orang sakti, terus memiliki kekuatan, akhirnya bisa memfitnah yang kejam ya. Ini keturunannya sudah lahir di tempat ini mengerikan. Mudah-mudahan ya, namanya manusia kan bisa selalu berubah dan terbuka pintu hatinya. Dia itu yang lahir itu bisa menjadi orang baik ya, karena ditakuti oleh ya kayak jin seperti tadi itu berarti
dia memiliki kemampuan khusus ya. Kita harus pantau ya, kita cari tahu bayi yang baru lahir itu siapa, karena dia itu bisa menggemparkan kaum ya, kayak iblis sejenis Anoman ataupun Sunggokong atau Keras Sakti, itu kita nggak tahu namanya itu apa. Yang jelas tadi yang saya lihat itu dia itu hanyalah sosok jin ya, yang bentuknya itu mirip sekali dengan Hanoman ataupun ya kayak Sunggokong, bisa saja seperti itu teman-teman. Ini tadi saya sengaja mematahkan tangan kiri karena kekuatannya itu ada di tangan kiri ya. Persendian saya patahkan agar dia tidak bisa menggerakkan, tidak bisa ya mengeluarkan ilmunya. Dia itu hanya bisa ya naik pohon kayak gitu ya, dalam kasat mata, bahkan dia bisa menunjukkan ya, dia terserah dia. Mungkin untuk saat ini dia tidak bisa menunjukkan karena kekuatannya itu yang di tangan kiri itu sudah saya patahkan ya. Jadi dia itu hanya akan terlihat seperti angin saja, mungkin tiba-tiba pohon bergerak gitu, tapi dia nggak akan pernah bisa menyakiti manusia lagi ya, karena sudah saya patahkan ya. Itu untuk mengembalikan itu mungkin akan butuh ya, dia bisa mengembalikan sendiri mungkin butuh sekitar 500 tahun ya. Mungkin ketika 500 tahun yang akan datang saya sudah tiada ya, jelas saya sudah tiada, karena manusia itu hanya usia rata-rata 63, kalau lebih ya berarti dikasih kayak hiburan tambahan kayak gitu aja teman-teman. Dan mungkin sampai di sini ya, saya Mr. X ya. Ini penelusuran yang cukup aneh tapi asik, menegangkan, karena ini pengalaman pertama kali saya berada di tempat ini dan menemukan sosok yang mirip sekali dengan Hanoman ya. Tapi ini jadi saya ingin mempelajari tentang Hanoman itu siapa, apakah bisa saya telusuri. Yang jelas kalau Hanoman itu tentunya bukan dari golongan manusia ya, karena manusia itu nggak ada yang bentuknya seperti Hanoman, tapi Hanoman itu kayak golongan dari sejenis spesies jin, menurut saya seperti itu ya. Di cerita wayang pun banyak ya, tapi kalau wayang-wayang itu sering menyebut kata dewa, dewo, terus Walkudoro. Nah itu yang belum pernah saya jumpai gitu. Mungkin saya penasaran, bisakah saya mencari tahu tentang kisah-kisah seperti itu, apakah benar adanya atau hanya ilusi dari orang-orang semata. Tapi mungkin itu kayak Walkudoro kayak gitu, mungkin dulu adalah orang hebat ya, karena orang-orang dulu itu hebat. Tapi kalau Anoman itu sampai sekarang itu masih awam gitu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saya Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, kita kembali mas, kita cari tahu di mana bayi itu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya ke bawah ya.